Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore menjelang malam bagi semua kawan-kawan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia, penuh berkah Allah, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari keburukan dan kemaksiatan, dimudahkan dalam kebaikan dan amal soleh. Alhamdulillah, di penghujung hari keempat bulan Dzulhijjah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan mulia, bulan haji, bulan di mana dilipat gandakan amal kebaikan dan Allah membuka lebar pintu magfirahnya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bersama-sama menghidupkan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan berbagai macam amal baik. Di antaranya dengan puasa sunnah, dengan puasa qadha bagi wanita-wanita yang masih punya hutang puasanya kemarin di bulan Ramadan, maka diusahakan selama bulan Dzulhijjah bila niat mau puasa, hendaknya niatnya puasa qadha terlebih dahulu. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya pahala sunnah tidak akan bisa mengalahkan pahala wajib. Dan ketika kita niat puasa qadha di puasa Dzulhijjah, maka qadha puasa kita tertunaikan dan insya Allah pahala kebaikan bulan Dzulhijjah pun Allah akan berikan. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah tap-tap layar. Semoga silaturahmi kita meskipun online diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang kita perbanyak selama bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, di antaranya memperbanyak istighfar. Karena banyak peristiwa agung yang terjadi di bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam alaihi salam. Ketika 70 tahun Nabi Adam istighfar, memohon ampunan atas dosa beliau yang sudah dilakukan, yaitu memakan buah khuldi, maka di bulan Dzulhijjah inilah Allah menurunkan magfirahnya untuk Nabi Adam. Lalu Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari cengkraman mulut ikan paus. Itu pun terjadi di bulan Dzulhijjah. Maka seyogianya kita manusia biasa tentu banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Apalagi selama ini ibadah kita banyak kurangnya. Bukan banyak lagi, memang kurang, sangat kurang sekali. Maka mumpung Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita panjang usia, kita sama-sama meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak istighfar. Mau baca istighfar Nabi Adam, silahkan. Mau memperbanyak istighfarnya Nabi Yunus, silahkan. Mungkin semuanya sudah pada hafal istighfarnya Nabi Adam alaihi salam. Kita sama-sama membaca di penghujung hari tanggal keempat bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan keluarga kita, dan insya Allah menjadi jalan istighfar kita terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang sakit semoga Allah sehatkan, amin. Yang sedang sedih mudah-mudahan Allah bahagiakan. Yang sedang nonton di sini pasti banyak hajat, banyak keinginan, silahkan. Allah memberikan pintu selebar-lebarnya pertolongan Allah. Insya Allah dengan jalan istighfar, dengan jalan taubat, inilah jalan kita ditolong oleh Allah, dikabul segala hajat-hajat kita semuanya, amin ya robbal alamin. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir
tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Mari ikutan semuanya ya, sambil mengingat dosa-dosa kita semua, kepada orang tua yang sudah menikah, kepada suami kepada istri, kepada anak-anak kita. Selama ini banyak salah dan dosa kita, baik yang disengaja atau tidak sengaja. Minta ampunan kepada Allah, minta ridho kepada sesama manusia, karena kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak punya iman, tidak punya takwa. Kita hanya punya satu, yaitu punya dosa. Apa yang kita banggakan? Kalau Allah tidak ridho, rugi kita semuanya. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, maka tentunya kita merugi lahir batin dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu mari perbanyak istighfar di awal bulan Dzulhijjah ini, memohon ampunan, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya terus perbaiki kualitas ibadah kita. Mumpung kita masih diberikan sehat, mumpung kita masih diberikan panjang umur, esok hari kita tidak tahu apakah kita masih ada atau sudah meninggal dunia. Yang terpenting setiap hari, setiap saat, setiap detik kita berusaha ingin lebih dekat lagi kepada Allah, ingin diampuni Allah, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ya Allah, ampuni kami atas dosa-dosa kami, bila Engkau tak mengampuni, tentu kami menjadi orang yang rugi, orang yang rugi. Rabbana ya Allah yang mengurus kami, dolamna telah dolim kami semuanya, angpusana terhadap diri kami semuanya, wa ilam tagfir lana, bila Engkau tidak mengampuni kami semuanya, lanakunanna, maka pasti kami semuanya ya Allah minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka dari itu perbanyak istighfar di setiap saat, bagi bapak, ibu, adik-adik, kawan-kawan, abang, kakak semuanya yang berkegiatan, yang kerja, mau berangkat kerja, ngantar anak sekolah, mau ke pasar, mau jualan, mau apapun itu, terus biasakan bibir ini dibasahi oleh istighfar, karena merasa kita adalah hamba yang hina, banyak dosa, banyak kesalahan. Dan di samping dari
istighfar adalah jalan mulia meraih ampunan Allah. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa orangnya yang senang memperbanyak zikir istighfar, lagi masak baca istighfar, lagi ngepel nyuci baca istighfar, lagi jualan baca istighfar, pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi bisnis, pergi mau usaha baca istighfar. Ibu-ibu yang mau ngajar, yang mau kerja dimanapun baca istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki. Di antaranya Allah akan menghilangkan keruwetan, Allah akan menghilangkan kesulitan, Allah akan menghilangkan kebingungan dari orang yang hidupnya senang memperbanyak baca istighfar. Tidak susah istighfar itu, yang susah itu istiqomahnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Baca setiap saat, mau yang haid, mau yang tidak haid, baca istighfar. Apalagi kita sebagai ibu-ibu nih, ibu-ibu dari melek mata sampai merem lagi, kalau melulu pikiran kita tentang hiruk pikuk rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, pasti rentan stres, rentan depresi, rentan kacau balau. Makanya bersyukur kita dikenalkan oleh Allah dengan indahnya Islam, dengan indahnya ajaran baginda Rasulullah SAW. Kalau diibaratkan zikir itu vitamin untuk kesehatan jiwa kita. Raga saja kalau sakit cepat-cepat kita ke dokter karena takut sakit berkelanjutan. Tapi sedikit orang yang ketika punya penyakit batin, diantaranya penyakit batin adalah dosa dianggap biasa, penyakit iri, dengki, hasud, takabur, itu kan penyakit batin. Banyak orang yang cuek-cuek saja, padahal lebih bahaya penyakit batin daripada penyakit lahir. Bukan berarti mengentengkan penyakit lahir, karena penyakit lahir separah-parahnya atau penyakit lahir yang kita anggap mungkin biasa, contoh batuk, pilek, atau flu, bukan mengentengkan penyakit. Ujung-ujungnya semua orang pasti akan meninggal. Siapa sih orang yang tidak meninggal? Pasti semuanya meninggal. Dan badan kita yang kita jaga, yang kita rawat setiap saat, pasti ujung-ujungnya jadi makanan belatung, pasti ujung-ujungnya jadi makanan cacing. Tapi banyak yang tidak khawatir, bahkan dianggap biasa. Ketika hati kita yang sakit, ketika batin kita yang sakit, dosa dianggap biasa. Melawan suami dianggap tidak dosa, menghardik anak-anak dianggap tidak dosa. Dendam ke tetangga, hutang gak dibayar, atau iri dengki terhadap nikmat orang lain dianggap tidak biasa. Padahal itu yang lebih membahayakan, karena naudzubillah itulah jalan kita. Bila penyakit batin tidak diobati, maka ujung-ujungnya nerakalah tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya dengan memperbanyak istighfar ini, insya Allah menjadi benteng diri agar Allah senantiasa menjauhkan kita dari sifat buruk, dari sifat tercela. Dan Allah menjaga lisan kita agar tidak mudah menggunjing, tidak mudah menggibah, tidak mudah memfitnah, tidak mudah mengadu domba, tidak mudah fokus terhadap kejelekan orang lain. Bil barkah, dengan selalu mulut ini mengucapkan keagungan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, keistimewaan yang akan Allah berikan terhadap orang yang hidupnya senang membaca istighfar. Ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja. Dan yang kedua, Allah akan memberikan lagi keistimewaan bagi orang yang senantiasa membasahi bibirnya dengan bacaan istighfar. Istighfar itu bisa dikerjakan kapan saja, asal jangan di tempat najis, jangan di tempat yang kotor, di WC tidak usah. Kalau di pasar gimana? Boleh. Contoh di pasar pekerjaannya jualan,
Boleh, malah bagus. Nanti jadi pedagang yang penuh berkah. Pedagang yang penuh berkah itu gimana? Ada yang membeli dia syukuri, tidak ada yang membeli dia bisa sabar. Tidak ada yang membeli dia bisa sabar. Bahkan ketika pedagangnya sudah predikat soleh, predikat berkah, ketika ada orang yang sudah menawar jualannya tapi malah jualannya enggak jadi dibeli, dia bisa sabar. Itulah jalan keberkahan pengusaha. Karena ketika bisa sabar, seorang penjual ketika sudah ditawar jualannya ternyata tidak dibeli oleh si calon pembeli, maka itu jalan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi pasti ada kebaikan Allah di dalamnya. Cuma kadang kita hatinya masih kotor, kadang suudon itu lebih dominan di dalam hati kita. Karena apa? Di antaranya kita jarang menyebut asma Allah, jarang mengagungkan kalimah Allah. Jadinya hati kita kotor dan gampang suudon. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Batam sudah adzan maghrib. Selamat berbuka puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Insya Allah esok hari dilanjut bagian kedua dan ketiga, keistimewaan bagi orang yang senang membaca istighfar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah silaturahmi, yang sudah tap-tap layar. Hanya Allah yang membalas kebaikan semuanya. Alhamdulillah.